Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Fabio Quartararo merasa sangat kecewa setelah gagal finish di MotoGP Inggris karena masalah teknis. Pembalap Monster Energy Yamaha itu sebenarnya tampil impresif sejak kualifikasi dan sempat memimpin jalannya balapan dengan agresif, bahkan unggul lebih dari 2 detik dalam 2 lap pertama. Namun harapan Quartararo sirna setelah motornya mengalami kerusakan pada right height device. Insiden ini membuatnya harus gagal finish untuk kedua kalinya secara beruntun. Ia pun meluapkan rasa frustasinya mengingat semua kerja kerasnya menjadi sia-sia. Ini memberi saya harapan, tapi pada akhirnya semuanya rusak karena hal sepele. Sulit dipercaya bagian kecil bisa menghancurkan segalanya. Ia menambahkan bahwa perasaan saat memimpin balapan itu sudah lama tak ia rasakan dan kecewa karena momen tersebut hilang begitu cepat. Meski begitu, ia melihat progres positif karena tim mulai menemukan kembali ritme dan performa terbaik mereka. Bos Ducati Corse Gigi Daliknya menyebut Grand Prix Inggris sebagai salah satu balapan paling tidak terduga dalam sejarah MotoGP. Menurutnya, balapan di Silverstone dipenuhi dengan insiden seperti bendera merah, angin kencang, kecelakaan, serta banyak perubahan posisi yang membuat jalannya lomba penuh kejutan. Lewat postingannya di LinkedIn, Daliknya menyoroti karakter Silverstone yang sulit ditebak, terbukti dari 11 pemenang berbeda dalam beberapa edisi terakhir. Ia menggambarkan balapan hari Minggu sebagai kisah dramatis yang penuh dinamika dengan pertarungan sengit baik dari barisan depan maupun belakang. Meski Ducati mengalami hari yang sulit dan tampil di bawah ekspektasi, Daliknya tetap menyoroti sisi positif dari balapan tersebut. Ia menekankan bahwa ketidakpastian seperti ini justru menjadi daya tarik utama MotoGP karena segalanya bisa berubah dalam sekejap dan tidak ada yang benar-benar aman sampai garis finish. Francesco Bagnaia memberi pujian kepada Marc Marquez yang mampu tampil impresif dengan Ducati Desmosedici GP25. Sebagaimana diketahui, Marc Marquez yang baru bergabung dengan tim pabrikan Ducati di musim ini berhasil menjadi pemimpin klasemen sementara MotoGP 2025. Sementara Bagnaia sendiri belum menunjukkan performa yang memuaskan, termasuk gagal meraih poin di GP Inggris. Bagnaia mengakui kekagumannya karena Marquez berhasil menutupi kelemahan motor Ducati yang saat ini tengah bermasalah. Ia menilai Marquez sangat kuat secara mental dan teknis. Mark sangat kuat karena bisa menyembunyikan masalah yang kami alami. Saya tahu potensi dan nilai diri saya. Jika saya menemukan rasa percaya diri, saya bisa menang. Meski hasil belum maksimal, Bagnaia mengaku tetap tenang dan terus berusaha untuk memperbaiki performa saat ini. Pembalap asal Italia itu menegaskan bahwa dirinya selalu memberi 100% di lintasan, sambil berharap perkembangan akan segera datang. Marc Marquez mengaku beruntung saat balapan di MotoGP Inggris akhir pekan lalu. MotoGP Inggris 2025 di Silverstone menjadi ajang penuh drama bagi Marc Marquez. Pembalap Ducati Lenovo Team itu sempat mengalami insiden jatuh saat memimpin balapan. Namun keberuntungan berpihak padanya setelah bendera merah dikibarkan akibat tumpahan oli di lintasan. Kami, keluarga Marquez, mungkin yang paling beruntung hari ini. Memang, saya melakukan kesalahan di start pertama, padahal feeling saya saat itu sangat bagus. Start kedua terasa seperti bencana. Saya kehilangan posisi dan sempat frustasi, tapi saya mencoba untuk tidak panik dan meminimalkan masalah. Begitu saya melihat bahwa saya sudah di depan Alex dan Pecco, saya memutuskan untuk tidak mengambil risiko. Saya hanya ingin menyelesaikan balapan dan membawa pulang poin. Franco Morbidelli nyaris meraih podium di GP Silverstone. namun harus puas finish keempat dengan selisih hanya 17 milidetik.
Meski gagal podium, pembalap tim Pertamina Enduro VR46 Racing ini tetap melihat hasil tersebut sebagai pencapaian positif setelah akhir pekan yang penuh tantangan. Pada lap terakhir, Morbidelli terlibat duel sengit dengan Marc Marquez. Ia mengaku sudah mencoba segala cara, namun pada akhirnya ia harus mengakui keunggulan Marquez dalam pertarungan 1 lawan 1 tersebut. 17 milidetik. Itu adalah balapan yang luar biasa. Memang sedikit pahit, tapi kita bisa jadikan ini sebagai pembelajaran. Meski hasilnya mengecewakan, Morbidelli tetap menunjukkan sikap sportif. Ia memuji performa Marquez dan menegaskan bahwa pengalaman ini justru menjadi motivasi untuk terus berkembang di balapan selanjutnya. Rider Castrol Honda Joan Mir membicarakan hasil balapannya di MotoGP Inggris 2025. Joan Mir finish di posisi ke-10 di MotoGP Silverstone, namun hasil tersebut bukan yang terbaik dari Honda karena Johan Zarco finish lebih baik, yakni posisi kedua. Kepada Motosan, Mir mengungkap bahwa dirinya mengalami beberapa masalah selama mengaspal di Silverstone. Di antaranya adalah ban belakang cepat aus dan getaran pada motor. Dengan 5 lap tersisa, ban belakang sudah tidak bisa dipakai membuat Mir sulit mengendalikan motor. Tekanan ban depan yang kurang tepat membuatnya tidak bisa mengerem keras dan harus mengubah gaya balapnya dengan cara berbeda. Sebelum restart, Mir merasa performanya cukup bagus dan sempat berada di kelompok depan. Namun saat balapan ulang, ia memulai kurang baik sehingga sulit menjaga kecepatan. Mir berharap timnya segera menemukan solusi atas permasalahan tersebut agar bisa memperbaiki performa di balapan selanjutnya. Pedro Acosta mengaku kurang puas meski finish ke-6 di MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Meskipun tampil cukup solid dan ikut meramaikan persaingan di papan tengah, Acosta merasa motor KTM RC16 miliknya masih kalah cepat dibanding para rival. Dilansir dari Crash, ia menyebut balapan itu sebagai pengalaman yang membuat frustasi. Menurutnya, meski sudah berusaha maksimal dalam setiap aspek teknik, akan tetapi motornya tetap tertinggal. Saya tidak bisa menerima ini. Saya tidak sabar. Kesempatan menjadi juara dunia tidak datang 2 kali. Saya butuh bantuan dari pabrikan. Ia juga menyoroti performa keseluruhan KTM yang mengecewakan dengan semua pembalapnya gagal masuk Q2. Acosta memperingatkan pentingnya bertindak cepat dalam dunia balap, mengingat karir seorang rider bisa berakhir tiba-tiba. Ia mencontohkan Freddie Spencer, juara dunia yang karirnya menurun drastis karena cedera. Rider Pramac Racing Jack Miller dipastikan akan turun di ajang balap ketahanan Suzuka 8 Hours Endurance Race. Miller akan bergabung dengan Yamaha Racing Team bersama Katsuyuki Nakasuga, mantan pembalap tes Yamaha. Keduanya akan mengandalkan Yamaha R1. Ajang Suzuka 8 Hours merupakan salah satu balapan motor paling bergengsi di Jepang. Tahun 2025 memiliki arti penting bagi Yamaha yang merayakan hari jadinya ke-70 tahun ini. Miller sudah memiliki pengalaman dalam Suzuka 8 Hours. Tahun 2017, ia pernah mengikuti ajang balap ketahanan ini bersama Honda. Pierre Gasly menyalahkan mantan rekan setimnya Yuki Tsunoda atas insiden tabrakan yang membuatnya harus gagal finish di Grand Prix Monaco. Insiden terjadi saat keduanya berada di posisi ke-17 dan ke-18 usai melakukan pit stop sejak lap pertama. Gasly mencoba menyalip Tsunoda di area sebelum terowongan, namun ia menabrak Tsunoda dan membuat kerusakan parah pada bagian depan mobilnya. Gasly menilai Tsunoda tidak konsisten dalam menjaga jalurnya saat pengereman. Biasanya Tsunoda mengerem di sisi kanan lintasan, namun kali ini ia berpindah ke kiri. Situasi tersebut membuat Gasly tidak memiliki ruang untuk menghindar.
Menurut Gasly, di lintasan sempit seperti Monaco, penting bagi pembalap untuk tetap berada di jalurnya demi menghindari tabrakan. Ia juga merasa Tsunoda seharusnya memberi ruang karena tidak mungkin dua mobil bisa melewati bagian lintasan yang sama secara bersamaan.